terkenal kan kalau di Tasik. Pokoknya kalau pingin kuliah berkualitas tapi harga terjangkau dan biaya hidup murah, datang di Purwokerto. Catat Itu pilihannya. Itu selesai semester 1 kita harus LDK kan. Itu yang saya sesuatu yang berkesan ya di LDK. Saya bisa bagaimana belajar disiplin, tepat waktu dan sebagainya, dan itu saya pakai sekarang, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Dr. NH di NH Podcast. Ya, luar biasa. Sore hari ini NH Podcast kedatangan tamu ya, Dr. Teddy Dirmansah. Nah, selamat sore Pak Kang Teddy itu ya. Ya, siap. Habis ini selamat sore Mas Nulur. Iya, luar biasa. Ini Dr. NH ini. Terima kasih sudah hadir di NH Podcast di sore hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, insya Allah ya, kita akan bincang singkat bermanfaat dengan Kang Teddy. Nah, gitu ya. Dan sudah lama ya Kang Teddy kita ya. Lama sekali habis ini. Terus biasanya kemarin-kemarin kan online terus ya. Ini kesempatan yang luar biasa, ini kita bisa offline ya dengan Kang Teddy. Kita akan bincang-bincang ya. Saat ini apa yang Kang Teddy kesibukannya yang dilakukan ini? Jadi saya sekarang dapat amanah baru, Mas Dr. NH ya. Karib saya sejak mahasiswa dulu, saya juga ini. Jadi saya baru kira-kira 2 minggu yang lalu ya, sertijab jadi kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri dan Penyegar. Jadi itu Balai Nasional di bawah Badan Litbang Kementerian Pertanian. Jadi kita ngurusin dari hulu hilir untuk komoditas teh, kopi, kakao, karet, kemudian bioindustri, pengolahan dan banyak lagi, termasuk kemensunan, jarak pagar dan sebagainya. Oke, luar biasa ini ya. Selamat ya untuk Kang Dr. Teddy Dirmansah yang diamanai ya. Ya, semoga nanti bisa dimudahkan, dilancarkan amanah barunya. Amin ya. Tadi kayaknya disampaikan tidak semua komoditas ya, atau memang dibagi-bagi? Ya, tidak semua komoditas. Jadi di Badan Litbang Kementerian Pertanian itu ada pusat-pusat ya, sesuai dengan komoditas, ada balai-balai juga. Kami kebetulan untuk komoditas perkebunan khusus terkait tadi tanaman industri dan penyegar. Kemudian yang lain, komoditas yang lain misalkan kalau tanaman obat dan rempah ada Balai Penelitian Tanaman Obat dan Rempah, Balitro, kemudian ada Balai Penelitian Tanaman Palma untuk kelapa, kemudian kelapa sawit, kemudian termasuk juga kurma itu ada di Manado, kemudian ada juga seperti tanaman pemanis dan penyegar serat ya. Untuk serat dan pemanis itu Balitas di Malang, tebu, serat-seratan sebagainya itu ada di Malang. Kebetulan saya tanaman industri dan penyegar itu di tanaman industri dan penyegar khusus itu ya. Ini tanaman yang menggiurkan itu, artinya hasilnya ya. Ya, jadi itu mungkin karena kan sejak dulu ya di Indonesia terkenal dengan hasil perkebunan. Jadi bukan hanya sekarang, memang sejak dari nenek moyang, bahkan itu yang membuat orang-orang Eropa yang datang ke Indonesia itu untuk rempah-rempah itu gitu ya. Mereka itu ya nyari coklat dan sebagainya kan, nyari rempah-rempah cengkih dan sebagainya ke Indonesia gitu ya. Ini gini kan, kita flashback dulu kan. Kita kan alumni Panglima Besar Jenderal Sudirman ya. Universitas Jenderal Sudirman ya, satu-satunya universitas berbintang 5 di Indonesia ini ya. Yang lain masih Panglima. Ya, jadi saya dengan Kang Teddy ini sudah lama sekali kenal gitu ya. Artinya sejak mahasiswa, beliau ini adalah aktivis di kemahasiswaan ya Kang Teddy ya. Dan nanti kalau lihat profilnya luar biasa ya, mungkin bisa nanti kita bincang-bincang Kang Teddy bagaimana Kang Teddy perjalanan waktu mahasiswa itu. Kenapa sih mahasiswa itu harus tujuannya kan kuliah ya Kang ya? Kenapa harus aktif dan sebagainya? Mungkin bisa diceritakan kenapa
dulu Kang Teddy harus aktif gitu ya untuk organisasi, meskipun tujuannya kuliah utamanya gitu ya, biar untuk memotivasi ya rekan-rekan ya. Ya jadi gini ya, saya datang dari Tasikmalaya ya, sebuah desa non jauh di sana di Tasikmalaya. Asli Sunda. Asli Sunda gitu kan. Kemudian kuliah ke UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman, dulu yang terkenal kan kalau di Tasik. Pokoknya kalau pingin kuliah berkualitas tapi harga terjangkau dan biaya hidup murah, datang di Purwokerto. Catat itu pilihannya sehingga kan dipilih. Dan saya orang kampung kan, saya orang desa, milih Fakultas Pertanian karena dapat informasi juga. Ini bukan informasi dari UNSUD karena saya belum pernah datang ke Purwokerto, saya belum pernah datang ke UNSUD saat itu zaman mahasiswa, tapi saya dapat informasi dari teman-teman kelas atau mungkin ya. Pokoknya di Tasik itu kan banyak yang kuliah, pokoknya ada Universitas Sunda di sana, UNSUD katanya gitu, jadi Sudirman sana gitu. Terkenalnya pokoknya UNSUD itu Universitas Sunda, banyak orang Sunda di Purwokerto ya. Gitu. Jadi ya karena kedekatan UNSUD dengan Jawa Barat ya. Jawa Barat ya kan, perbatasan kan dengan Tasik, Purwokerto itu hanya 135 kilo gitu kan. Kemudian biaya hidupnya murah, enak gitu kan, suasananya mendukung. Saya ngambil kuliah di UNSUD. Tahun berapa? 91 saya. 91 masuk UNSUD ya? UNSUD ya. Saya 91 masuk UNSUD gitu kan. Kemudian tapi masih ada dulu LDK ya kan? Oh ada ya, semester mau masuk semester 2. Jadi pas kita selesai semester 1 kita harus LDK kan. Itu yang LDK. Saya sesuatu yang berkesan ya di LDK. Saya bisa bagaimana belajar disiplin, tepat waktu dan sebagainya, dan itu saya pakai sekarang Mas. Gitu. Itu karena LDK. Kita tahu sendiri kan harus datang pagi-pagi baju rapi, kancing juga tidak boleh ditutup segala macam, disiplin, datang waktu disiplin segala macam itu dapatnya di LDK. Dan itu sampai sekarang misalkan kita harus rapat on time dan segala macamnya, dan saya yakin bahwa mungkin bukan hanya demokrasi yang kita perlukan, tetapi juga disiplin ya. Jadi ternyata negara-negara maju adalah negara-negara yang orangnya jangan disiplin waktu, disiplin kerja dan sebagainya. Jadi itu masuk soft skill ya Kang? Ya, jadi saya salah satunya belajar dari LDK yang luar biasa. Kita 2 minggu Mas Nurul saat itu gitu kan. Dan yang ngasih kan tentara itu kan langsung tentara dari Kodim, Korem dan Kodam kan. Kita dipimpin sama pembukaan oleh Pangdam kan, penutupan juga oleh Pangdam. Bangga juga kita ketemu ada Mayor Jenderal kita kan zaman mahasiswa saat itu ya gitu kan. Jadi itu salah satu ciri khas UNSUD ya. Iya, ciri khas UNSUD. LDK itu latihan dasar keprajuritan ya. Jadi ini menjadi terkesan ternyata ini Kang Dr. Teddy ini waktu mengenyam awal di UNSUD ya, salah satunya LDK ya. Jadi ini ciri khas karena Panglima Besar Sudirman menanamkan itu semua tadi ya. Salah satunya adalah tadi kedisiplinan, kejujuran ya. Nilai-nilai perjuangan Panglima Jenderal Sudirman, bagaimana mereka sangat kita idolakan gitu kan, berjuang untuk rakyat kan. Betul. Jadi dari situ mahasiswa itu sudah ditanamkan jiwa korsa. Habis ini kan saya selalu bilang sama teman-teman, kita sebetulnya tidak perlu banyak orang, tapi kalau punya militansi seperti anak-anak Jenderal Sudirman, prajuritnya Jenderal Sudirman, pengawalnya Jenderal Sudirman, ternyata Indonesia bisa merdeka karena perjuangan Jenderal Sudirman kan. Kan tidak banyak juga sebetulnya yang bareng-bareng dengan Pak Jenderal Sudirman saat itu, tapi militansi itu yang diperlukan. Saya pikir kalau alumni UNSUD juga punya militansi seperti nilai-nilai Jenderal Sudirman, akan menjadi salah satu perguruan terbaik, tinggi terbaik di Indonesia gitu kan. Makanya sekarang ini kan LDK kan ditiadakan. Nah sekarang ada mata kuliah yang namanya Jati Diri UNSUD kan. Nah ini wajib untuk mahasiswa semua jurusan. Nah saya kira ya mungkin berbeda generasi lah, berbeda cara penyampaiannya atau milenial ya. Jadi mungkin artinya tidak LDK itu tidak dihilangkan serta-merta ya, tapi dengan adanya mata kuliah namanya JDU Kang. Jadi Jati Diri UNSUD ini mungkin biar paham lah ya, artinya mungkin alumni ini UNSUD khususnya ya, dengan JDU ini bisa tadi juga ditanamkan jiwa korsa Jenderal Sudirman. Salah satunya mungkin itu Kang. Nah kemudian ini Kang, nah selama di UNSUD kan
aktivitas di luar mungkin ya kuliah oke lah itu kan sudah kewajiban. Nah, mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi saya pas pertama masuk itu langsung diajak sama senior gitu kan. Banyak istilahnya banyak mahasiswa di luar Unsud yang datang ke Fakultas Pertanian. Ada pertemuan-pertemuan nasional. Wah, saya pikir keren banget gitu, mereka bisa kenal dengan kampus-kampus yang di luar Unsud kan. Membangun jejaring. Saat itu kan kita tidak berpikir apa itu yang namanya membangun jejaring, tapi pokoknya keren lah bahwa kenal dengan kampus-kampus dari Aceh sampai ke Papua kan. Itu keren segala macam. Itu salah satu yang memotivasi kita yang sekarang saya merasakan. Jadi bagaimana kita punya social capital ya. Saya dimudahkan di mana-mana gitu. Saya ke Aceh, Papua segala macam. Di sana ada teman bantu kalau kita punya informasi apapun, pembangunan pertanian ataupun organisasi, kita dimudahkan karena banyak kawan-kawan dari Aceh sampai Papua gitu kan. Itu keren. Jadi awal-awal memang perlu belajar ya. Jadi tidak ada yang instan ya. Saya dari tukang bikin teh kayak gini untuk para senior, kemudian jadi ketua sekretaris bidang, kemudian jadi ketua bidang mulai dari bawah fakultas ya. Jurusan mungkin ya. Enggak, saya memang langsung di Senat Mahasiswa Fakultas. Di Badan Mahasiswa dulu BPM kan. Tapi ya itu tadi ada kegiatan kepanitiaan gitu kan, bikin kopi, bikin teh, bikin spanduk dan sebagainya yang dulu sulit kan. Enggak sekarang cetak kemudian jadi. Kalau dulu kan kita bikin dari warna-warni itu karton warna-warni, kita bikin sampai larut malam. Mas dulu ingat kan. Di kertas kemudian kalau salah itu bahaya ini kan. Dan itu kita kerjanya kan betul-betul sampai pagi. Tapi itu bagian dari mendorong kita untuk kerja keras segala macamnya kan, beda tantangannya. Jadi sekretaris bidang di BPM, kemudian ketua bidang di Senat Mahasiswa, kemudian saya semester 5 sudah jadi Senat Mahasiswa Fakultas gitu. Kalau sekarang kan Presiden BEM Fakultas ya. BEM ya. Iya, terus BEM. SMP apa ya? Kemudian Senat Fakultas. Setelah saya ketua Senat Fakultas, kemudian saya naik pusat. Jadi di semester 7 jadi saya ketua umum Senat Mahasiswa Unsud SMPT. Sempat ketua umum. Ketua umum Presiden BEM Unsud lah kalau sekarang gitu kan, habis gitu. Luar biasa ya. Mimpin demo. Habis gitu. Bagian dari seni, berkenalan segala macam gitu, kayaknya tidak asik kalau mahasiswa tidak demo. Tapi demo dalam arti memang apa yang perlu kita perjuangkan jelas ya Mas. Aspirasi mana dulu tahu sendiri lah bagaimana dengan orde baru mana yang kita pernah ditanya kan. Kamu mau jadi orde apa lagi kalau sudah orde lama, sekarang orde baru? Saya jawab kan waktu itu ke salah satu institusi karena saya harus wajib lapor itu kan, gitu. Mau jadi orde baru apa lagi, pokoknya saya ingin lebih baik daripada sekarang gitu kan, ini kayak gitu. Ya, jadi memang kan tadi aktivis lah istilahnya lah kalau bahasanya orang mahasiswa gitu ya. Kalau sekarang ya, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya seorang aktivis Mas. Oke, gitu malah ya. Artinya ngalir aja ya. Saya ngalir saja. Oke, gitu, gitu, kan. Tapi ya tadi dilihat dari tadi aktivitas kan artinya ekstrakurikulernya lebih banyak kayaknya daripada kuliahnya ya. Iya. Dan betul Mas, saya kan bukan hanya di Unsud ya sebagai pimpinan mahasiswa, tapi waktu saya ketua Senat Perguruan Tinggi, saya juga selanjutnya saya terpilih jadi Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia ISMPI. Kan kalau ini kan ISPI kan, kan ISPI, kalau kita ISMPI. Kebetulan kan ISMPI itu ada namanya Deklarasi Purwokerto, jadi yang salah satu menginisiasi berdirinya Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia itu di Unsud. Itu tanggal 29 Oktober tahun 1992 Mas. Jadi Unsud menginisiasi, kemudian deklarasinya di Kaliurang di Jogja, sekjen pertamanya dari Gajah Mada, tapi sekjen yang kedua dari Universitas Jenderal Sudirman. Saya selama 2 tahun, 95-97 Mas, gitu kan saat itu. Kalau dulu saya ingat berarti kayak Isma Peti itu ya. Isma Peti gitu kan. Sama ya, di tataran mahasiswa ya, Isma Peti. Kan Isma Peti juga didirikan salah satunya inisiatornya Pak almarhum Pak Heri Suprapto kan, dan berdirinya juga di punya sejarah lah. Isma Peti peternakan, kemudian ISMPI pertanian, Unsud punya peran di Indonesia. Jadi kita pingin pokoknya Unsud pingin terkenal, walaupun kita boleh di daerah di Purwokerto, tapi kita tidak kalah dengan perguruan tinggi besar di Indonesia gitu kan. Meskipun lokal tapi actionnya global. Gitu kan. Luar biasa. Jadi memang
ini ya sesuai dengan roh Jenderal Sudirman saya kira ya, artinya Unsud ini membawa misi ya, universitasnya gitu ya. Nah dalam kesibukan ini Kang Dr. Teddy itu mungkin bisa tip dan trik membagi manajemen ya. Waktu itu mungkin masih ingat ya mungkin ya. Ya, jadi gini, saya pernah mendengar di televisi di TVRI lah gitu kan. Saat itu Pak B.J. Habibie waktu itu Menteri riset ya, dulu kepala BPPT ya. Sebelum menjadi wapres dan presiden, beliau kan banyak dipercaya di banyak perusahaan swasta di Eropa, terutama di Jerman kan. Pokoknya puluhan lah, saya tidak hafal berapa puluhan. Kemudian bagaimana cara beliau mengatur waktu gitu. Beliau manajemen sebagai menteri, sebagai kepala BPPT, kemudian direktur peneliti di banyak perusahaan internasional dan bergengsi kan beliau itu gitu kan. Kenapa seperti itu bisa gitu? Beliau pernah bilang gitu kan, kalau mau ngasih pekerjaan maka berikanlah kepada orang yang sibuk. Karena kalau orang yang sibuk maka dia pasti membagi waktu. Jangan berikan pekerjaan kepada orang yang nganggur, karena kalau orang yang nganggur pasti dia tidak bisa membagi waktu. Dan saya ingat sampai sekarang gitu. Jadi kesibukan itu bukan menjadikan alasan kita tidak bisa membagi waktu. Jadi waktu kan kita yang punya dan kita punya mengatur gitu kan. Ya misalkan hari ini kita sudah bisa, ini agenda keempat Mas Nurul. Sore hari ini saya agenda yang keempat gitu kan. Betul sekali memang ya Kang Teddy ya. Jadi kalau orang yang sibuk itu juga sudah plotting ya, plotting waktu. Kalau orang yang nganggur malah bingung ya, kemudian isi kerjaan mundur terus gitu ya. Ya salah satunya itu ya. Jadi manajemen mungkin tipnya itu pertama, ada tip lain. Ya jadi yang selain itu ya, tip yang lain membagi waktu. Saya kan tadi bertanya ke Mas NH kan, Dokter NH, jam berapa ini? Gitu kan. Bukan karena saya sombong gitu, karena saya harus bisa membagi waktu. Kemudian dan saya biasanya orang tepat waktu, gitu. Nggak, lebih baik saya menunggu daripada ditunggu orang, gitu kan. Kemudian saya balik kepada diri sendiri gitu kan. Kalau kita harus menunggu gitu kan, rasanya katanya salah satu pekerjaan yang paling mengesalkan tuh nunggu orang gitu kan. Makanya saya tidak, tapi bagi saya gitu kan, lebih baik menunggu karena menghargai orang lain itu lebih tinggi posisinya dibandingkan kita kesal pada diri sendiri gitu kan. Itu kemudian mengenai membagi waktu, yang penting menurut saya adalah tetap jaga kesehatan Mas. Kenapa saya Dokter NH kan senang sepeda, saya biasa bangun pagi, jalan pagi, segala macam, main basket juga gitu kan. Itu sebetulnya dalam rangka menjaga stamina. Dulu senang olahraga, apapun olahraganya ya, gitu. Itu membantu. Jadi kan kita membantu berolahraga, membaca, mengatur waktu segala macam. Dan saya sebagai muslim itu sudah diajari Mas, kita 5 waktu, berpuasa segala macam gitu kan. Itu bagian daripada keseharian sebetulnya, keseharian orang umat muslim untuk bisa membagi dan tepat waktu gitu. Nah itu yang apa istilahnya, yang saat ini menyemangati saya kemudian bisa manajemen diri. Luar biasa Kang Teddy. Jadi memang ya sunatullah artinya ya, kita hidup ini mengikuti ya alur ya, tapi tetap memang kita ya yang merubah sendiri ya. Apapun kegiatan kita, kalau memang ini sudah menjadi niatan kita, insya Allah menjadi nilai ibadah. Nah mungkin ini lagi Kang Teddy, jadi dalam generasi milenial ini ya, kadang kan mahasiswa terutama ya, kita kan mencoba bagaimana agar rekan-rekan mahasiswa, adik-adik kita ini kan menjadi insan-insan yang nantinya akan bermanfaat, berguna ya. Jadi Kang Teddy kan baru merasakan juga ya tadi ya, dulu aktif sana sini tuh ternyata sampai sekarang ada imbasnya itu ya Kang Teddy ya. Nah mungkin bisa diceritakan, artinya memang dulu sibuk di mana-mana dan ternyata apa yang kita lakukan dulu waktu mahasiswa gitu ya, ini kita bawa setelah lulus sampai bahkan malah merasakannya sekarang gitu ya Kang Teddy. Gitu ya Kang Teddy ya. Mungkin bisa cerita sedikit Kang Teddy. Jadi kita memang dulu nggak pernah tahu ya, tidak pernah merasakan mana ditimpa segala macam. Rupanya itu
filosofi seorang nelayan dan kapten kapal yang tangguh itu karena ditempa oleh gelombang, Mas. Gitu kan. Itu karena banyak teori-teori. Sekarang aja saya baca, dulu nggak baca. Dulu saya praktek, Mas. Jadinya melakukan sampai malam, pagi segala macam gitu kan. Ternyata oh iya itu ini ditempa tadi ya dengan berbagai gelombang katanya gitu kan. Diri unsur saya saya tidak tahu seberapa cinta saya dengan unsur, tapi kalau unsur sudah memanggil saya biasanya hadir, Mas. Karena di tengah keterbatasan di Universitas Jenderal Sudirman yang berada di daerah, justru kita punya kreativitas yang naik. Contoh misalkan dulu kalau kita ngadain kegiatan kan nggak punya dana kan, nggak ada anggaran, pusing mana cari sana cari sini segala macam gitu, proposal mana ke bupati, ke gubernur, ke menteri, ke Jakarta dengan berbagai perjuangan naik kereta yang ekonomi yang berjam-jam itu gitu kan. Tapi kita bisa melakukan kegiatan dan sukses gitu. Nah begitu kita ke tempat pekerjaan sekarang gitu kan, duitnya sudah ada, kita tinggal punya kreativitas gitu. Jadi sebetulnya lebih susah jadi mahasiswa itu dibandingkan tempat kerja, karena tempat kerja kan anggarannya sudah ada, udah jelas, anggarannya sudah ada, tinggal kita kreativitas kan, amanah. Jadi di situ. Jadi itu salah satu mungkin menurut saya kelebihan orang yang saya tidak menyebutnya aktivis, tapi dia punya kegiatan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa yang ya di kelas, di lab segala macamnya gitu. Kita biasa sulit gitu kan. Ternyata begitu kita menghadapi kesulitan, di balik kesulitan itu kan ada kenikmatan gitu kan. Kita hanya dulu makan nasi saja gitu kan, agak susah-susah dapat telur juga di Purwokerto itu karena mahal menurut saya kan. Tapi begitu kita makan ketemu telur, nikmatnya luar biasa. Itu seperti kita susah jadi aktif itu nggak ada, aktif di kegiatan mahasiswa nggak ada anggaran. Begitu kita anggarannya ada, mana kita ini kan tinggal punya kreativitas, ngecak ya, melaksanakan aja, tinggal melaksanakan ya dengan kreativitas. Jadi kita bisa lebih punya kreativitas ya, nilai tambahnya gitu kan. Kan biasa kita sulit kan gitu. Tidak mahasiswa gitu. Betul juga yang Kang tadi, artinya dengan dulu banyak sekali tantangan itu ya di waktu mahasiswa, dengan keterbatasan itu ya, kita masuk dunia kerja itu dengan sedemikian rupa sudah diatur kan, kita minimal sudah selangkah lebih maju lah ya, tinggal nilai tambah tadi. Nah dulu Kang tadi kayaknya pernah ya di waktu mahasiswa, mungkin sebelum lulus ya tuh, dulu pernah ada ikut kayak apa SDL apa sih? P3SDL ya. Itu kayaknya sampai sekarang masih ya gitu. Iya, sama jadi Pak Purnama juga, Pak. Iya, dulu kan kita ini setelah saya jadi ketua senat, jadi sekjen di SMPI gitu kan. Kita banyak berdiskusi dengan Pak almarhum luar biasa dia ya. Ini rektor fenomenal. Jadi saya sering diskusi dengan beliau, baik sebelum beliau menjadi rektor maupun beliau setelah jadi rektor. Nah, pada saat beliau jadi rektor, karena kita sering diskusi, seorang mahasiswa, dosen dan semua, Prof. Ruby bilang harus punya kreativitas gitu kan. Kemudian saya punya ide, Prof. Bukannya di unsur ini punya inovasi teknologi dan hasil penelitian dari dosen mahasiswa segala macam gitu. Kenapa kita tidak dioptimalkan segala macam? Bagaimana kalau saya ditugaskan menjual itu, menjual teknologi itu? Itu di dasarnya. Ini dasarnya. Jadi dosen itu kan sudah punya kegiatan mengajar, penelitian segala macam, sibuknya luar biasa. Nah ini, tapi ini mau kemanakan gitu teknologi ini? Saya kan bukan dosen, bukan peneliti. Nah, saya itu punya ide bagaimana ini hasil-hasil ini kita publish, kita jual tanda kutip, baik ke pemerintah maupun ke swasta. Dan itu kita berdiri namanya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Lokal Unsud. Jadi hasil-hasil yang dihasilkan Unsud itu kita jual, dan alhamdulillah beberapa hasil, misalkan kedelai selamat yang Prof. Narto bisa kita dengan Pemda Kalimantan Tengah, Kementerian Transmigrasi, kita bisa program-program di Lampung, Kalimantan segala Tengah, bahkan beberapa orang P3SDL kan ada di Kalimantan mendampingi transmigran segala macam gitu kan. Itu teknologi yang dihasilkan Unsud, karena mungkin sampai sekarang ya, mungkin dosen-dosen juga
untuk menjual teknologi segala macamnya. Ya, ada sekarang ada Prof Toto dengan padinya. Ya, padinya gitu mana? Ya. Mungkin Prof perlu ada Yogi, partnernya juga ya, itu. Pak Rektor kemarin ya, Pak Ya. ini juga ikut itu juga. Ya itu tadi salah satunya memang ya bukan kelemahan ya, artinya dosen yang sudah sibuk dengan dunianya gitu ya. Sampai mungkin ya memang harus ada stakeholder tadi kan. P3 ini follow up-nya gimana yang jadi P3 SDL Unsud itu dulu punya akta notaris segala macamnya Mas. Memang itu bukan organisasi organik di Unsud, tetapi membawa nama Unsud, mensupport. Gitu. Kemudian memang tanggung jawabnya waktu itu karena pembinanya rektor. Nah kemudian langsung rektor, kemudian juga kumpul mantan-mantan ketua senat, mantan ketua Koperma. Nah sampai sekarang tinggalannya masih ada Mas, yang bursa kampus itu bagian bagaimana itu menjadikan tempat belajar sebetulnya, belajar bagi mahasiswa untuk manajemen kan. Di depan ada semacam, kan dulu jarang minimarket belum ada waktu itu. Itulah masih jarang dulu. Masih jarang. Belum ada waktu Alfamart, belum ada. Kita berdiri duluan dan itu belajar. Jadi mahasiswa magang di situ, alumni magang di situ, alumni baru gitu kan. Mereka belajar manajemen, keuangan segala macam. Dan sekarang berbagai universitas, berbagai fakultas. Bukan pertanian saja. Kebetulan saya salah satu pendiri di situ dan tadi saya diskusi di sana Mas, di lantai 2 di bursa kampus kan ada koperasinya karena itu dimiliki koperasi. Oh yang di sebelah perpus yang baru? Enggak, di bursa kampus itu di lantai 2 itu ada kantor KBUMP namanya Koperasi Bina Usaha Mandiri. Iya sama Mandiri itu ya. Sebelahnya Mandiri yang di pojok itu Mas, persis pintu gerbang itu kita ada di sana. Depannya patung lah ya? Enggak, depannya pintu gerbang masuk. Masuk ya. Di situ tadi rapat kita dengan BEM. Jadi artinya Kang Teddy terus link and match ya? Karena saya ketua koperasinya di KBUMP itu. Jadi P3 SDL Unsud gitu kan. Itu kan bentuknya yayasan kan, P3 SDL Unsud. Nah, untuk menjalankan usaha itu kita pilih koperasi. Nah, koperasi itu dulu kan minimal 30 orang anggotanya. Dan kita berdiri namanya Koperasi Bina Usaha Mandiri Profesional. Didirikan oleh mahasiswa, alumni dan sebagainya. Saat itu saya mahasiswa. Gitu kan. Kita mendirikan untuk bisa tadi itu menjual produk-produk hasil teknologi Unsud. Karena kan susah. Kalau yayasan nggak bisa berusaha, tapi kalau koperasi bisa berusaha. Nah, maka berdiri namanya Bursa Kampus. Dulu ada lembaga pendidikan bahasa Inggris, komputer segala macamnya. Kan dulu beda dengan sekarang kan, khusus komputer mungkin sudah bukan zamannya gitu kan. Zaman ini sekarang. Iya, kursus bahasa Inggris sudah bukan zamannya karena beda kan. Tantangan zamannya. Jadi yang sekarang memang mengembangkan untuk usaha-usaha yang lain yang perdagangan masih jalan. Nah, ini kita sedang diskusi dengan adik-adik mahasiswa karena yakin bahwa mahasiswa punya pemikiran-pemikiran yang original segala macam yang tidak bisa dipikirkan mungkin oleh generasi saya. Iya, betul. Karena saya kemarin diskusi hari ketiga Lebaran dengan teman-teman, kita punya sumber daya yang luar biasa. Jangan anggap diri kita itu hebat. Kita sudah doktor, tidak sekolah, udah punya kerjaan jadi direktur. Itu apa? Mahasiswa gitu. Mahasiswa Unsud itu yang jumlahnya 24 apa 26 ribu, sekitar 30-an, malah 30-an gitu. Pasti di sana punya potensi dan itulah sumber daya manusia yang sebenarnya. Jangan kita menutup mata. Di depan kita inilah tantangannya beda ya Pak? Ya, tantangannya beda, caranya juga beda gitu kan. Pola pikirnya anak-anak sekarang itu kalau kita mau usaha kan beda dengan kita. Maka mereka lah yang tahu apa yang mereka perlukan, apa yang perlu mereka kerjakan, ya perlu kita ajak bicara gitu. Dan saya sudah berkali-kali dengan adik-adik BEM Unsud, bahkan mungkin sebulan sekali mereka datang ke kantor saya, ke Jakarta, ke Bogor, dan saya mendatangi mereka gitu kan habis ini. Dan tadi malam ini juga saya diundang untuk diskusi dengan forum yang lebih besar dengan teman-teman BEM. Tadi kan hanya pengurus-pengurus inti gitu kan, kita ngobrol gitu. Nanti malam kita akan diskusi yang lebih besar, ngobrol-ngobrol bebas seperti ini Mas.
gitu. Karena mengalir kadang biasanya. mengalir. Kalau formal biasanya malah susah. Iya. Gitu. Iya. Jadi saya tertarik dengan tadi Kang Dokter tadi terkait dengan magang tadi istilahnya ya. Artinya di koperasi dan sebagainya itu sekarang ada kampus Merdeka ini ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Ini kan luar biasa ya. Artinya sebetulnya dulu sudah diinisiasi ya. Artinya mahasiswa itu ya langsung terjun di lapangan gitu ya. Hanya dulu mungkin tidak formal ya. Kalau sekarang kan sampai 3 semester Kang Wedi ya. Jadi mungkin bisa diarahkan ke sana nanti rekan-rekan nanti ke itu ya Kang Wedi ya konsepnya ya. Jadi tadi saya bicara dari jam 1:30 kali ya sampai jam 3:30, berarti kira-kira 2 jam. Itu juga bahas gini, kita ini kan koperasi punya, PT juga punya, dan semua jalan, dan kita punya sejarah. Saya bilang cek sekarang koperasi yang masih berjalan dan punya usaha sejak tahun 99. Nah sekarang bagaimana kita membuat peluang usaha. Kalau dulu kita tidak punya uang, sekarang bukan dibilang kita uangnya banyak, sekarang ada. Gitu. Nah, bagaimana caranya itu bisa bekerja bersama? Kan tadi ditanya kenapa harus koperasi gitu kan. Saya jelaskan bagaimana koperasi itu menabung bersama, kemudian pengambilan keputusan juga harus one vote, one delegation, kemudian membagi SHU juga sesuai dengan apa yang dia kerjakan, apa yang pengorbanan gitu. Beda dengan perusahaan, perusahaan kan dimiliki oleh hanya satu orang gitu. Nah, sekarang dengan koperasi adik-adik ini kalau punya usaha apapun, bikin proposal, bikin desain gitu kan. Kalau perlu bikin perusahaan. Bayangkan saja MBKM, AD sebagai CEO, Dirwood, ada manajer keuangan, manajer segala macamnya. Jangan jauh-jauh MBKM itu ke Jakarta, perusahaan segala macam, bikin usaha sendiri. Bikin ide sendiri. Kemudian masalah modal jangan takut. Modal yang paling utama saya bilang adalah sumber daya manusia, human capital. Kemudian social capital. Social capital. Urusan modal di keuangan segala macam, perbankan, alumni bisa, tapi itu kalau sudah ada sumber daya manusia bisa meyakinkan tadi ya, human capital, social capital meyakinkan kepada pihak investor itu habis ini gitu. Intinya mau mengcopy dulu, saya tidak punya modal tapi bisa mendirikan bursa kampus Mas, yang copy paste dari Mirota kampusnya Jogja. Saya pikir itu miliknya UGM. Ternyata Mirota kampus itu bukan miliknya UGM, makanya namanya bursa kampus. Ini gitu. Mirota kampus. Ini karena saya sebetulnya pembedaan nama itu terinspirasi dari Mirota kampus. ATM ya, Pak, amati tiru. Iya gitu habis ini. Dan saya pikir ini hebat banget ini. Alumni UGM, mahasiswa UGM bisa mendirikan Mirota kampus. Ternyata saya salah, itu bukannya milik UGM, ternyata milik individu. Kalau ini kan miliknya koperasi yang dimana didirikan oleh mahasiswa dan alumni Unsud gitu kan. Biasa. Dengar-dengar koperasi di Indonesia itu ada salah satu tokoh dari alumni Unsud itu ya. Iya, betul. Itu Mas Suroto kalau nggak salah ya. Luar biasa ya, artinya sumber daya alumninya sudah ada gitu ya. Pakar koperasi ya, Indonesia lagi ya. Artinya bisa menjadi apa ya? Trigger gitu lah ya. Adik-adik mungkin di Unsud juga ya, artinya koperasi itu eksis gitu ya. Dan kebetulan Desuroto itu salah satu di tempat kita, maksudnya itu pendiri juga. Salah satu tim juga. Tim di KBMP. Di situ ada Mas Arsad, ketua Kopinda Jawa Tengah, kan ada Mas Larto yang ahli-ahli koperasi. Saya bukan ahli koperasi, karena ada ahli koperasinya di sana. Gitu. Motivator koperasi. Gitu. Bagaimana biar eksis itu semua ya. Gitu kan. Oke. Jadi memang itu yang ini ya Kang Dokter Teddy ke rekan-rekan mahasiswa milenial pun sekarang masih bisa masuk itu ya. Masih dong, jelas terkait dengan konsep itu ya. Konsep itu. Jadi tadi makanya dipertanyakan kan kenapa harus konsepnya koperasi gitu kan. Kalau kita ngomongnya koperasi teori segala macam kan susah-susah juga ke yang sekarang. Tapi habis ini saya mencapai tempat ini, usaha ini koperasi. Dan ini eksis sejak 1999. Kemudian saya bilang, kalau RAT itu koperasi tempat kita itu dikasih ongkos. Gitu kan. Dan ongkosnya bukan 10.000, 20.000 gitu. Kita dikasih ongkos untuk menghadirin RAT itu jutaan Mas, gitu kan. Rapat di RAT-nya di hotel. Jadi koperasi jangan nganggap koperasi di kampung mana. Kita selalu kenapa rapat harus ngambil hotel-hotel yang terpandang di
Purwokerto karena memang kita mampu gitu kan. Jadi juga eksistensi diri. Ya gitu kali. Oh iya, jadi ini tadi bincang-bincang flashback kampus dan sebagainya. Nah sekarang kan Kang Dr. Teddy ini kan di Kementerian Pertanian ya, terkait dengan tadi produk-produk apa namanya, tanaman industri gitu ya. Jadi mungkin bisa pandangan Kang Teddy ini terkait perkembangan sekarang itu gimana? Artinya ini kan kebutuhan pokok ini ya, salah satunya mungkin bisa disampaikan ya. Dr. NH ya, kebetulan saya mungkin 17 tahunan di Badan Ketahanan Pangan. Jadi praktis setelah aktivitas kampus lulus pindah ke Jakarta ini udah 17 tahun ya? Mungkin lebih. Jadi saya sebelum di Kementerian Pertanian, saya di tim teknis dulu ada namanya program Bank Dunia namanya Kecamatan Development Program. Oke. Nah, saya di tim teknis di situ mendesain bagaimana pemberdayaan masyarakat desa. Jadi saya mendesain bagaimana partisipasi masyarakat kemudian ada salah satu pimpinan di kementerian menyampaikan kamu cocok jadi pegawai negeri gitu. Kemudian saya daftar. Oh itu belum pegawai negeri. Belum pegawai negeri saya, tapi saya sudah. Sebetulnya dulu tertarik nggak sih waktu mahasiswa? Enggak, saya nggak pernah kepikirkan jadi pegawai negeri mas. Nggak pernah kepikirkan jadi pegawai negeri. Jadi saya setelah ini selesai, kemudian saya keren kan, direktur eksekutif P3 SDL Unsur gitu kan, kemudian mendirikan bursa kampus. Nah kemudian saya niat melanjutkan S2 waktu itu ke salah satu perguruan tinggi negeri pertanian ya. Saya izin ke Pak Prof Ruby gitu kan. Nah pas saya daftar sudah diterima gitu kan di IPB mas. Gitu. Ada tawaran untuk ini di World Bank itu yang Kecamatan Development Program atau itunya program pengembangan kecamatan gitu. Di Jakarta dulu. Kantor pusat di Jakarta, tapi itu sampai desa mas. Oke. Jadi dulu ada namanya National Management Consultant, kemudian konsultan tingkat provinsi sampai konsultan manajemen kabupaten. Nah saya di pusatnya, di nasionalnya, di Kementerian Dalam Negeri waktu ini di Direktur Jenderal PMD. Jadi kita memang mendesain program. Belum pegawai negeri. Mendesain. Ada salah satu pimpinan sana, mereka pikir saya alumni ITB karena ngurusin pemberdayaan mana saya alumni unsur gitu kan. Dan saya tidak melamar tertulis mas, di rekomendasi. Itulah pentingnya sosial capital, hubungan baik, jejaring gitu kan. Dan yang nawarin bukan alumni Unsur gitu, dari perguruan tinggi alumni kakak kelas saya gitu kan, sesama aktivis lah. Dek, bagaimana kalau gabung di programnya World Bank gitu kan. Habis itu ya sudah wawancara gitu, wawancara hari hari Jumat. Kamis malam balik ke Tasik, Jumat pagi saya ditelepon, Pak Teddy, Bapak diterima gitu kan. Kapan gitu kan? Saya bisa kapan saya besok masuk hari Senin ya. Jadi saya hari Kamis wawancara. Masih ada waktu lah ya. Jadi hari Sabtu saya balik lagi ke Jakarta. Saya di situ 1 tahunan lebih, kemudian ngelamar jadi pegawai negeri di Kementerian Pertanian. Dan itu pun sudah terlambat mas. Tapi mungkin jalannya Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Saya diterima di Kementerian Pertanian 2003 mas. 2003 ya. 2003. Dia praktis tadi dikatakan 17 tahun ya. Ya, 17 tahun. Jadi udah artinya udah melanglang buana terkait dengan pangan ini ya, tadi ya. Jadi bisa diceritakan. Kan penduduk nomor 4 terbesar di dunia dengan 274 juta penduduk Indonesia. Dan itu tantangan yang luar biasa, baik dari ketersediaan, distribusi segala macam, dan tentu tantangan wilayah mas. Dulu kita mungkin orang pikir kita lahannya luas, negara agraris segala macam gitu kan. Indonesia itu tanahnya itu kan hanya 1/3, 2/3-nya lautan. Kalau kita ingat nenek moyangku seorang pelaut gitu, dan betul itu mas. Sumber daya kita itu di laut. Tapi walau bagaimanapun itu masa depan lah kita di laut. Nah gitu kan, orang nganggap kenapa impor segala macam. Sampai saat ini alhamdulillah kita harus apresiasi kepada petani Indonesia mas. 3 tahun berturut-turut tidak ada impor beras yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Adapun impor yang sekarang ada kok impor, itu beras-beras khusus
yang dikonsumsi oleh memang orang asing yang datang ke Indonesia. Misalkan dari Timur Tengah mana berasnya harus basmati. Kemudian orang Jepang kan dia khusus. Kemudian orang segala macam. Kemudian di restoran hotel-hotel yang kelas tinggi gitu kan. Termasuk juga jadi yang super lah ya. Yang super. Termasuk juga bagi penduduk Indonesia atau siapapun yang penderita diabetes kan banyak. Nah, penderita diabetes itu perlu namanya beras kukus. Jadi beras yang karbohidrat gulanya rendah. Itu masih impor. Kita bisa tapi masih terbatas. Tapi untuk beras yang secara umum kita 3 tahun terakhir ini kita tidak impor dan itu hasil kerja keras petani Indonesia. Gitu. Dan sebetulnya tidak luas juga lahan di Jawa 54%, sisanya di luar Jawa, Sumatera, Sulawesi. Nah, total lahan sawah kita itu hanya 7,4 hektar, Mas. 7,4? Dan itu tidak luas. Iya. Gitu. Dibanding tadi luasnya penduduk Indonesia ya? Dibanding dengan jumlah penduduk Indonesia. Gitu kan. Kemudian luas tanaman yang lain untuk kedelai, jagung, segala macam kira-kira 2 jutaan sekian hektar. Jadi 10 juta hektar itu luas tanaman pangan. Iya. Untuk padi, jagung, kedelai di situ. Dan itu kan anggap nggak luas gitu kan. Mari kita bandingkan dengan yang luas tanaman pangan terluas di dunia itu Amerika Serikat. Gitu kan. Wah, Amerika ya? Amerika itu luas tanaman pangannya, lahannya itu 205. 2 kali lipat lebih ini. Bukan 2 kali lipat lagi. Kita 25 kali lipat. 25 lipat ya. Berarti 2.500 persen lebih luas daripada Indonesia. Kita kan cuma 10 juta hektar. Yang 70 tepat tadi? Enggak, 7,4. 7,4 ya. 7,4 juta hektar. 7,4 juta. Iya benar 25 kali ya. 25 kali gitu. Itu Amerika dengan penduduknya kan tidak begitu jauh dengan Indonesia. Iya, pantas ini. Saya dengar di Purwokerto itu setiap hari impor kedelai ke Amerika. Ya, betul itu ya. Amerika kan ini kita motret kecil aja ya. Yang mana kita di kota Ngapak ini kan terkenalnya kan mendoan yang mana bahan dasarnya kedelai kayaknya kan tadi ya. Ini memang bener ya, saya dengar impor dari Amerika ya. Amerika itu kan bayangin 250 juta hektar itu tanamin gandum, tanamin kedelai. Gitu kan. Mereka memang hanya panen 1 kali, tapi panen 1 kali luasannya begitu luas. Kita bisa panen 2 bahkan ada 3 kali untuk padi, tapi kan luasnya pendek. Kemudian Cina itu 125 juta hektar luas lahannya untuk tanaman pangan ya, belum yang lain. Nah, kita bandingkan yang sebanding penduduknya lebih India lebih kecil dari kita. Yang penduduknya lebih kecil dari kita, tapi lahan tanaman pangannya lebih besar. Contohnya apa? Argentina. Argentina itu kan makannya tortilla dari jagung. Mereka kan makannya jagung. Ya kan? Gitu. Dengan jumlah penduduk lebih kecil daripada Indonesia. Berapa luas lahan jagungnya di Argentina? 21 juta hektar. Artinya 2 kali lipat lebih dari lahan tanaman pangan di Indonesia dengan jumlah penduduk lebih kecil. Maka tantangan untuk pangan di Indonesia luar biasa, gitu kan. Dan kita harus bangga, Mas. Untuk produktivitas padi kita 5,7 ton per hektar itu kita itu nomor 3 di dunia produktivitasnya dengan lahan yang kecil ya. Dengan lahan yang kecil gitu kan. Jadi artinya kan maksudnya apa ya, teknologinya sudah maju banyak teknologi tanaman itu tanamannya gitu. Kita di ASEAN kan yang pertama China, yang kedua di ASEAN itu Vietnam, ketiga Indonesia gitu. Dan sudah kita kan Thailand tinggi, kita lebih tinggi produktivitas apalagi dibandingkan dengan mohon maaf Malaysia, Filipina, negara-negara yang lain. Kita patut bangga. Itu baru sisi tanaman untuk padi yang pokok. Gitu. Kan kita tidak pernah melihat masyarakat Indonesia ngantri kan. Iya, kalau dalam hal itu enggak. Kan kalau ngantri itu ciri-ciri suplainya kurang. Gitu kan. Nah, itu salah satu indikator. Kalau bicara tanaman perkebunan tentu kita lebih bangga lagi, cuma mungkin jarang dipublikasikan ya. Gitu karena kan. memang yang pokok itu tadi ya, yang beras tadi yang diutamakan lah gitu. Diutamakan. Artinya gini kan, ketahanan pangan saat ini kan istilahnya ya oke lah ya, masih normal gitu ya. Mungkin dalam
dalam kurun periode ini ya, mungkin bisa ini sampaikan ya, untuk ketahanan pangan kita saya kira cukup baik ya di Indonesia, tapi memang juga tipis Mas. Jadi kita jangan terlena dengan tadi yang lahan yang hanya terbatas kecil, itu kecil itu, maka ke depan saya bukan orang kelautan perikanan, tapi ke depan pangan itu ada di laut gitu kan. Jadi pemenuhan karbohidrat itu bisa dari alga segala macamnya kan. Kalau tanaman itu kelihatan, tapi kalau laut itu bukan, dia di bawah segala macam bisa satu kubik saja dia sudah bisa hidup berapa banyak ini kalau untuk alga saja kan. Kalau padi kan ke atas ya gitu, yang kelihatan saja itu yang dipanen. Tapi kalau laut beda, dia bisa di atas, di bawahnya bertingkat-tingkat. Kayak Fata Morgana itu. Ya gitu. Jadi kelihatannya kecil tapi ternyata dalamnya banyak. Nah, itulah ke depan. Jadi memang ke depan itu tantangannya teknologi yang bagaimana mengolah rumput laut. Harus diingat loh, Indonesia ini salah satu penghasil rumput laut terbesar di dunia. Dan itu diekspor, punya nilai ekonomi tinggi di luar. Nah, itu sebetulnya mereka jadikan, selain dijadikan pangan, tapi jadikan kosmetik. Nah, kita kan bisa kalau dibiasakan mengoptimalkan. Mungkin banyak sekali Dr. NH dan kawan-kawan semua kalau belanja di supermarket banyak yang berbasar rumput laut kan, agar-agar mana segala macam. Apalagi orang-orang yang diet pingin kita tampil seksi segala macam, itu termasuk herbal ya. Oh iya dong, habis ini kan luar biasa ya. Seratnya tinggi, tinggal masukkan protein selesai. Kalau kita berpikir biasanya kan laut ya ikan ya. Ternyata alga ya. Alga itu pemenuhan karbohidrat ya. Nah, kalau proteinnya ya di laut gitu kan. Jadi pangan itu tidak bicara hanya karbohidrat, padi. Kan tadi karena saya bicara tentang padi itu pemenuhan karbohidrat. Maka karbohidrat bisa dari laut, itu dari alga. Nah, yang penting lagi adalah untuk peningkatan sumber daya manusia gitu kan. Jadi orang bisa bekerja, berkompetisi segala macam itu kan dari makan. Bagaimana orang bisa juara sepak bola kalau kita lapar, bagaimana dia bisa belajar dengan konsentrasi kalau dia lapar kan. Kalau dia lapar kan tidur kan di kelas segala macam. Maka penting kita bicara tentang protein. Karena Indonesia salah satu negara yang konsumsi proteinnya masih rendah. Padahal kita penghasil ikan yang salah satu yang terbesar di dunia gitu. Nah, maka ikan itu ya ikan yang ada di sungai daratan, di danau maupun di laut. Yang saat ini memang yang bagus-bagus kita ekspor, yang jelek, yang bukan yang jelek, yang grade B, C dan segala macam di dalam negeri. Karena untuk nilai tambah kan kita penting untuk nilai tambah. Yang grade A keluar, misalkan tuna gitu kan kita kirim ke luar, kemudian lobster gitu kan. Misalkan saya ya, kalau makan lobster, satu lobster 500.000, 1 juta gitu kan, eman-eman lah. Lebih baik kita beli udang yang lain yang murah kan, gitu kan, dengan kualitas yang sama kan. Biar proteinnya sama lah. Proteinnya sama. Lebih baik kita kirim keluar, memang untuk perolehan devisa yang tinggi. Nah, kita konsumsi di dalam negeri yang memang perlu variatif gitu kan. Perlu kita bangga lah dengan bagaimana ikan-ikan yang ada di Indonesia itu. Berbagai jenis ikan, mungkin kita akan sampai lupa harus menyebutkan berapa jenis ikan yang di sungai segala macamnya gitu kan. Pak Presiden sebutkan jenis ikan. Iya, artinya itu untuk mengingatkan kita ya, ternyata sumber daya laut pangan di Indonesia luar biasa itu ya. Jadi ketahanan pangan itu bukan di utik-utik yang ada di darat aja ya. Saya juga lagi terbuka ini, ternyata yang di laut lebih besar karena tadi disampaikan Kang Dokter tadi luasannya lebih besar. Ya, 2/3 Mas. 2/3 ya. Dan ikan itu itu kan proteinnya protein putih. Protein putih itu jauh lebih menyehatkan dibandingkan protein merah. Daging merah mana kan. Maka negara-negara maju, contoh Jepang lah, sesama di Asia kan, konsumsi ikannya kan sangat tinggi, karena dia banyak mengkonsumsi ikan. Padahal luas lautannya berapa sih Jepang dibanding Indonesia? Gitu. Tuna dari Indonesia kan ke Jepang, lobster dari Indonesia kan ke Jepang, udang dari Indonesia kan ke Jepang, dan mereka mengkonsumsi
lebih banyak makan ikannya dibandingkan nasinya. Berbalik dengan Indonesia kan lebih banyak nasinya, ikannya dikit gitu. Itu apa ya? Culture ya, kebiasaan ya Kang? Mungkin gini, itu bisa kebiasaan tapi juga kita ingat bahwa Indonesia belum lama juga merdeka. Gitu kan, kita merdeka tahun 1945, dijajah lama, kita pernah menjadi negara miskin segala macam. Memang daya beli. Tapi kalau kita misalkan Dr. NH atau yang di Jakarta mana gitu kan, sudah mulai mengurangi nasi. Nasi itu kan karbohidrat, gulanya tinggi, bisa memberikan diabetes. Itu kan pemahaman terhadap bagaimana pola makan. Jadi bagaimana pola makan yang beragam, bergizi, seimbang, gitu kan. Seimbang karbohidrat, seimbang protein, seimbang vitamin dan mineral. Di mana vitamin dan mineral? Sayur-sayuran, buah-buahan. Di Indonesia kaya sayur-sayuran, buah-buahan, Mas, gitu kan. Jadi tadi saya baru bicara tentang karbohidrat dan protein, belum vitamin dan mineral yang ada di sayur-sayuran, buah-buahan. Panjang ini, nggak apa. Ini level-level ini dulu aja. Artinya bagaimana kita bincang singkat ini bisa ya minimal untuk share knowledge ya kepada rekan-rekan semua. Tadi hubungannya dengan ketahanan juga tadi Kang, dengan pangan tadi. Jadi ada peluang dan tantangan agribisnis pangan ya. Oh iya. Nah ini tantangan tentunya tadi dengan teknologi dan sebagainya. Ini gimana Kang untuk tantangan dan peluang di agribisnis? Ke depan memang mau tidak mau teknologi dan inovasi harus dikedepankan. Kalau tidak maka tidak bisa efisien. Kalau tidak efisien maka tidak bisa bersaing dengan produk-produk pangan dari luar. Maka penting peran perguruan tinggi di sana, lembaga riset segala macamnya gitu kan, menghasilkan padi-padi yang produktivitas tinggi, tapi juga sudah plus, bukan hanya produksinya tinggi tapi harus dengan plus. Maka saya bangga dengan unsur Prof Toto segala macamnya, ada Protani, padi protein tinggi, kemudian Protangguh yang di lahan basah, lahan kering itu protein tinggi. Karena nanti memang begitu makan namanya beras fungsional kan, sudah kenyang, boleh makan kenyang, proteinnya terpenuhi gitu kan. Kemudian ada temuan di Badan Litbang di BW Padi namanya Nutrizing. Nutrizing itu padi dengan ZN tinggi. Itu bagaimana itu sebetulnya kita patut bangun. Fakultas Pertanian Unsud, itu Dr. Untung. Unsud itu. Oh, itu angkatan saya tuh. Iya, 92 itu. Dan itu di program nasional, Mas. Bayangin saja alumni Unsud menemukan padi namanya Nutrizing, sekarang dan sudah diproduksi. Dan sudah masyarakat sudah boleh menanam. Boleh. Masyarakat malah sekarang ada program nanya memang untuk nanam padi Nutrizing. Tahun ini kalau nggak salah 100.000 hektar. Iya. Bukan 100 hektar, Mas. Ini 100.000 hektar. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, agribisnis tadi ya. Pangan itu di situ ya. Iya, betul. Peluangnya jelas orang Indonesia itu makan pokoknya kan beras. Iya, dengan ini baru beras ya kan? Iya, baru beras. Beras artinya peluang yang lain tentunya juga banyak. Ya, jadi terkait dengan tadi inovasi tadi ya. Ada Protani, Protangguh kalau Protangguh ya. Yang ada beras yang tinggi ini kan menjadi sebuah solusi ya Kang, untuk di samping bisnis juga untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat gitu ya. Nah, jadi nanti saya kira ke depan akan terus ya Kang. Ke depan akan terus dikembangkan inovasi-inovasi itu ya. Jadi sekarang kan makanan-makanan instan dulu kan hanya cita rasa aja, tapi sekarang kalau lihat di makanan-makanan instan ya dihasilkan oleh industri tentunya, itu lihat komposisi gizi kan. Jadi sekarang komposisi gizi itu perlu dipenuhin kan. Itu komposisi gizi macam-macam, penambahan protein, vitamin, mineral segala macam. Sekarang kan sudah pintar, bukan hanya ini, ibu-ibu sudah baca. Oh, komposisi vitaminnya berapa banyak, mana segala macam di semua jenis makanan. Itu ke depan akan seperti itu. Mungkin ke depannya lagi kita tidak tahu gitu kan. Bagaimana astronot itu kan nggak mungkin bawa. Maka teknologi pangan itu yang luar biasa. Untuk 1 minggu, misalkan gitu. Makan gitu ya? Iya, makan gitu karena sudah untuk memenuhi gizi yang luar biasa kan. Nah itu kalau bukan teknologi inovasi, apalagi gitu kan. Dan memang dasar kandungan makanan ya gitu ya. Iya. Saya itu teringat kalau nggak salah kurma itu salah satunya itu di
saudara kita yang di Palestina itu satu kurma sekali makan bisa untuk 3 hari katanya. Itu kan luar biasa ya kan? Iya. Saya nggak tahu benar atau salah. Ada Iya. cerita seperti itu gitu. Tapi saya belum baca itu. Iya. Tapi lihat komposisi kan kebutuhan orang dewasa kan energinya sekitar 2.000 sampai 3.000 kan. Iya. Untuk kalorinya. Jadi kita lihat aja, bisa saja satu kurma yang kalorinya macam-macam kan? macam-macam, kalori tinggi, vitaminnya juga tinggi, proteinnya. Iya. Tentu sekali lagi teknologi kan, Iya. teknologi itu yang Iya. inovasi teknologi Iya. bisa rekayasa, bisa juga yang alami kan. Di alam diperhatikan, oh ternyata ini kenapa di suatu daerah itu makannya hanya ini saja, oh ternyata bisa dipenuhi oleh pangan-pangan tertentu. Iya. Gitu. Jadi artinya tren konsumsi pangan lokal saat ini juga ngikutin zaman juga ya? Iya, iya. Nah, apa nih tren yang sekarang ini ya? Dan kita ini kan banyak pangan-pangan lokal kita yang luar biasa. Iya. Itu dari umbi-umbian, kemudian sukun berbasis karbohidrat ya. Kalau umbi-umbian kan dia ditanam di bawah ya, di lahan. Nah, dengan perubahan iklim, Dr. NH ya, yang banyak sekali serangan hama penyakit segala macam itu kan di permukaan, hama penyakit permukaan. Tapi kalau umbi-umbian, maka yang tahan masa depan itu yang gitu ya. Jadi Untuk di pengolahan untuk tren konsumsinya ke depan. Iya, jadi tren budidaya kan. Budidaya. Jadi mengantisipasi iklim global yang suhu semakin meningkat, sinar matahari juga tidak jelas segala macamnya. Kalau yang di umbi di bawah ini kan tidak relatif Langsung. tidak terpengaruh kan, gitu kan. Iya. Nah, Indonesia kan kayak umbi-umbian segala macamnya, dan itu seratnya tinggi, kemudian produktivitasnya juga tinggi. Padi kan tadi rata-rata 5,6. Kalau ubi kayu kan bisa 30-40 ton per hektar kan. Gitu. Satu kali panen. Iya. Kalau padi kan 3 kali kalau nggak salah ya, setahun ya. Setahun sekarang bisa 3 kali, tapi rata-rata dua di Iya. Indonesia. Jadi lokasi. Ada satu wilayah yang irigasinya bagus, pengolahannya bagus, bisa setahun. Tapi kalau lahannya yang tak ada hujan, sekali atau 1,5 kali, gitu kan. Tapi ubi bisa kelihatan 30-40 ton, bahkan sekarang kan ada yang 60-70 ton. Bisa gitu ya, luar biasa ya. Iya. Jadi itu memang tidak terlepas juga ini ya Kang, ya upaya pemerintah ini untuk optimalisasi SDM. Nah itu gimana upayanya? Biar ini kan, sekarang apalagi di desa ya. Iya. Pemuda suruh ke sawah nggak mau. Sekarang malah urbanisasi ke kota ya. Itu memang sejak dulu artinya ya. Artinya setelah terus kayaknya tergerus gitu loh. Iya. Nah itu upaya optimalisasi gimana nih untuk Jadi SDM apa? perkebunan? Kita juga tidak menyalahkan orang untuk membuat pilihan ke kota, karena mereka kan mencari pendapatan yang lebih, kehidupan yang lebih. Kalau dari sisi budidaya kan petani sudah banyak berkorban dengan harga yang kan kalau beras itu ada HPP kan, harga pembelian pemerintah sudah ditentukan gitu kan. Kalau di Jepang itu harga 1 kilo beras itu bisa 30-40 ribu mas, gitu kan. Di kita saja masih temukan 8 ribu, 10 ribu kan. Gitu kan. Itu dalam rangka memang dalam tanda kutip subsidi petani kepada orang perkotaan gitu kan. Memang kedepannya perlu dulu karena sudah dirancang zaman Orde Baru itu bagaimana mendirikan industri pertanian, industri berbasis pertanian dan ada di pedesaan. Gitu kan. Nah, industrialisasi ya. Jadi industri yang memang cocok di pedesaan, berbasis komoditas unggulan di desa. Jangan sampai misalkan sudah nanam ubi kayu, tapi tidak jauh. Misalkan ubi kayu ada di Cilacap, pabriknya ada di Jawa Barat. Berapa ongkos kirim dan sebagainya, sehingga tidak efisien kan. Maka perlu dibangun industri-industri skala kecil mikro, kemudian itu upayanya salah satunya ya. Kemudian bahan mentah jadi bahan baku, kemudian bahan jadi, maka di situ ada nilai gitu kan. Kalau sekarang contoh lah yang lebih mudah dan dekat di Banyumas ini gitu kan. Kalau kita beli ubi kayu kan, 1 kilo kan paling 900 1.000 lah ya, gitu kan. Nah sekarang belum
masih sudah diolah tapi belum levelnya high katakanlah. Ya, masih getuk goreng lah contoh. Getuk goreng ya. Sekilo berapa getuk goreng? Iya, sudah puluhan ribu kan. Iya. Berapa nilai tambah ya? Lah, ya. Kalau 30.000 dari 1.000 itu kan, itu nilai tambahnya berapa gitu kan? Betul juga ya. Olahan-olahan lagi gitu kan. Jadi penting. Kemudian kalau kita beli, saya tidak nyebut merek gitu kan banyak keripik-keripik olahan ubi kayu atau ubi jalan di supermarket yang 25 gram, 50 gram berapa harganya gitu kan. Sudah packing dengan baik segala macamnya. Harganya 12.000. Nilai jualnya lebih tinggi. Nilai jualnya lebih tinggi. Nah, itu tidak di pusat-pusat produksi, masih di Jakarta, Bekasi, kota-kota besar yang nah itu nanti bisa kan, misalkan didekatkan ya. Bisa, gitu kan. Ada upaya itu ya. Iya, upaya pemerintah itu. Makanya ada pernah one product, one village itu. Satu desa satu produk. Satu produk. Gitu ya. Kan, iya, luar biasa itu ya. Gitu. Memang perlu itu digalakan. Seperti di negara-negara lain lah, di industri di China itu kan industri majunya karena memang berbasis di pedesaan. Industri Indonesia di pedesaan. Itu pengolahan segala macamnya di pedesaan. Kita juga penting membangun di pedesaan, gitu kan. Ini saya contoh sagu lah. Indonesia itu kan negara paling luas, paling tinggi dan belum dikembangkan sagu di dunia. Itu kalau sagu daerah timur ya? Ya, sagu itu ada yang terluas sebetulnya di Riau. Di Riau ya? Riau, Maluku, Papua segala macamnya. Bukan di Papua, bukan sawit ya. Kalau yang di Riau, itu sawitnya tinggi, tapi di Meranti itu salah satu penghasil sagu terluas di Indonesia selain di Papua, gitu kan. Selain di Papua. Nah sekarang termasuk di Maluku ya. Kemana mereka jual tepung segala macamnya? Industrinya di mana? Di Cirebon dan di Surabaya. Malah di Jawa ya. Di Jawa. Berapa ongkos yang harus mendatangkan bahan di luar Jawa? Di luar Jawa. Dari Sulawesi Tenggara ke Surabaya, dari Maluku ke Surabaya, dari Papua ke Surabaya. Ongkosnya berapa? Kalau bisa berdiri di sana dengan tentu efisiensi segala macam, kearifan lokal dekatkan. Kan kalau sudah dalam bentuk tepung atau bentuk apapun tinggal mengirim ini. Kalau bentuknya masih gelondongan mana berapa biayanya gitu. Masih harus diolah macam-macam. Diolahkan macam-macam. Nah, ini yang perlu dilakukan di Indonesia lah. Apapun kementerian itu kan kerja antar lintas kementerian dan lembaga dan masuk pemerintah daerah. Kalau regulasi macam-macam. Kalau mendirikan industri misalnya di satu provinsi, kalau gubernurnya nggak mau segala macam, harus bicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Ini demi kesejahteraan kepentingan Republik petani. Ya, harga mati Indonesia ya. Nah, ini ada pertanyaan ini kan dari request ini. Oh gitu ya. Teman-teman dari Sumatera ini kan. Ya, jadi ini saya membacakan yang bagaimana ini tanggapan Bapak Dr. Teddy Firmansyah terkait masalah anjloknya harga kelapa sawit baru-baru ini dan karet selama 10 tahun ke belakang. Adakah rencana gebrakan baru sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani? Mengapa sarana produksi untuk tanaman pertanian dan perkebunan yang saat ini terasa sangat mahal dan sulit didapatkan? Pertanyaannya banyak ini. Satu tentang minyak sawit. Iya. Mungkin tanya tandan buah segar itu, TBS-nya yang jatuh kan. TBS-nya jatuh segala macam karena kemarin kan sempat dilarang untuk beroperasi ekspor ke luar ya, dan turunannya ke luar karena presiden minyak harga minyak tinggi kan, mahal segala macam, dan memang harus diambil keputusan dan kita harus menghormatin apapun keputusan yang diambil oleh pimpinan tertinggi di Indonesia ini. Tujuannya kan baik. Bagaimana minyak goreng itu tersedia di dalam negeri, karena kan sawit kita itu kan terbesar di dunia, produsen terbesar di dunia. Sebetulnya Indonesia itu ya nomor satu di dunia tadi, untuk produsen sawit ya. Jadi CPO. Fokus tuh ya ke sana ya, untuk hal itu ya. Itu makanya terbesar di dunia. Kemudian negara di luar kan sekarang ada namanya bukan perang tapi
masalah peningkatan tensi antar negara lah, Rusia, Ukraina segala macam, sehingga permintaan sawit dunia tinggi dan harga dunia tinggi, maka banyak yang ekspor ke luar kan, di dalam negeri kurang. Nah kemudian pada saat sementara memang waktu itu kita Bapak Presiden juga bilang hentikan sementara. Sekarang lumayan harga minyak sudah mulai turun, buka kembali. Nah mudah-mudahan dalam jangka waktu ke depan harga sawit bisa naik lagi, karena memang mengurus 274 juta ini tidak mudah. Tidak semua bisa dipuaskan kan, gitu kan. Di satu sisi ini berteriak, satu sisi juga berteriak. Nah itu memang kebijakan ini mudah-mudahan ke depan bisa teratasi. Nah untuk jangka menengah, jangka panjang memang diperlukan bagaimana petani-petani ini membentuk menjadi kelompok-kelompok tani dan koperasi tani, punya industri sawitnya sendiri, CPO-nya sendiri. Kan mereka jatuh itu karena perusahaan-perusahaan tidak mau membeli sawitnya kan. Sawit itu kan tidak bisa disimpan dalam jangka lama, TBS itu. Nunggu begitu dia mau rusak dibeli harga murah. Tapi kalau itu tadi mendirikan industri berbasis di pedesaan dan dimiliki oleh petani, itu solusinya. Nah sekarang kan sudah mulai bahwa bagaimana mendorong petani memiliki industri sawit, tapi bukan mungkin skalanya adalah skala yang memang bisa efisien, menguntungkan, dan bisa dipenuhi secara kontinu oleh petani. Dan misalkan tadi di Riau luar biasa. Terus pertanyaan selanjutnya terkait dengan ketersediaan sarana produksi ya. Oke. Ini memang bukan hanya di Indonesia permasalahan pupuk ini. Jadi dengan adanya konflik wilayah itu, konflik bukan hanya Rusia dan Ukraina, tapi merembet ke yang lain karena masalah ekonomi. Maka kebutuhan gas di Eropa kan orang pingin, kalau pas musim dingin perlu gas segala macamnya. Permintaan gas dunia itu tinggi, maka mendorong harga gas tinggi kan. Padahal pupuk itu bahan baku utamanya adalah gas. Harga gas naik berkali-kali lipat, maka harga pupuk juga ikut naik, terutama fosfat ini naik 3 kali lipatnya, Pak. Sehingga memang tidak bisa dihindari, kita masih tergantung gas dari luar untuk membuat pupuk, dan pupuknya juga harganya, maka jatuh di masyarakat petaninya juga tinggi. Itu sisi satu dari sisi satu. Kemudian sisi yang lain, dengan adanya COVID yang 2 tahun ini, semua negara kan terimbas. Prioritas utama adalah bagaimana menangani COVID ini. Maka anggaran negara ini juga fokus ke sana. Salah satu yang dipotong adalah bagaimana subsidi pupuk, subsidi pembelian gas juga dikurangin, sehingga memang sehingga memang ada prioritas. Kemudian untuk itulah maka ada prioritas untuk pemberian pupuk gitu kan. Kalau di sawit kan relatif bahwa dalam waktu ini petani sawit sudah banyak naik lagi ya. Maka prioritasnya adalah itu tadi, bagaimana memberi makan 207. Ini harus prioritasnya kepada tanaman pangan itu tadi. Diutamakan ya. Perkebunan ada tapi terbatas, itu untuk perkebunan rakyat gitu kan. Nah mudah-mudahan tepat sasaran juga, dan tepat waktu penanaman sama tepat jumlah. Karena petani ini ada yang memang sudah sangat paham, tapi kadang kalau tidak mupuk sekian ratus kilogram terasa kurang, padahal sudah cukup sebetulnya. Jadi penting memang sosialisasi segala macam. Ini PR-nya para penyuluh, pemerintah, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, itu memberikan penyuluhan bagaimana memberikan pupuk tepat waktu dan tepat jumlah, gitu kan. Gitu. Sehingga memang dengan keterbatasan itu bisa bebannya bisa akan terpenuhi lah ya. Gitu. Jadi ini luar biasa, ini semoga memuaskan. Tapi Pak Dokter tadi tidak alat memuaskan ini ya, tapi memberikan gambaran lah ya, kebijakan apa yang beliau kerjakan dari kementerian tentunya khususnya ya, karena tadi tidak bisa menyelesaikan hanya dari kementerian satu ya, artinya harus ada satu link and match dengan yang lain ya.
Nah ini yang terakhir nih Kang Teddy, mungkin sebagai closing statement ini ya, mungkin kan Kang Teddy bisa memberikan satu apa ya, arahan atau mungkin nasihat pada anak-anak muda ya, mungkin atau mahasiswa ya, tetap produktif dan bermanfaat gimana? Tantangan ke depan tuh semakin berat ya. Baik ekonomi, politik, bahkan iklim kita juga tidak, dalam tanda kutip, tidak bersahabat gitu. Luar biasa tantangan ke depan, maka ada hal yang perlu dilakukan bersama, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu kan. Jadi sekali lagi bahwa pemuda mahasiswa itu bisa disiplin, kemudian kerja keras, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah kemudian kalau mumpung kita sekarang ini seluruh dunia ini terdampak COVID kan, startnya hampir sama. Betul, ya. Nah maka ini kesempatan bagi pemuda-pemuda, mahasiswa segala macam untuk bisa bersaing dengan teman-temannya yang ada di belahan dunia yang lain. Betul. Maka lebih banyak membaca, kemudian literasi yang baik, bagaimana memperdalam ilmu pengetahuan teknologi, dan jangan lupa kita harus lebih kerja keras dibandingkan dengan negara-negara yang lain gitu kan. Maksudnya gini, saya beberapa kali selalu memberikan motivasi, karena memotivasi diri sendiri juga terkait dengan apa yang disampaikan Thomas Alva Edison, seorang ilmuwan yang patennya salah satu yang terbanyak di dunia gitu. Thomas Alva bahwa orang jenius tidak bisa mengalahkan orang bekerja keras. Jadi seperti itu saya pernah baca. Jenius itu 1% ya. Nah, gitu, inspirasi 90% kerja keras. Ya, jadi itu memang perlu kita kerja keras semua gitu kan. Ini, gitu. Oke, terima kasih Kang Dr. Teddy yang telah menginspirasi kita semua ya. Semoga di media In-Health Podcast ini terus nanti bisa memberikan share ya kepada rekan-rekan yang dimanapun berada, dan tentunya kita selalu untuk terus ya tadi ya menambah ya pengetahuan kita kepada siapa saja. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah hadir di In-Health Podcast Kang Dr. Teddy. Semoga terus kita untuk menebar kemanfaatan dan berniat ibadah. Siap, amin, amin. Saya Dr. NH diberikan kesempatan untuk berbagi segala macamnya semuanya gitu kan. Tidak ada maksud menggurui kita. Enggak, kita sama-sama terus diskusi. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.